Sungguh kejadian yang tak masuk akal. Seorang polisi wanita cantik ini hamil oleh seorang pria tua. Bagaimana sesungguhnya yang terjadi? Beginilah kisah selengkapnya. Brigadir Laras, seorang polisi wanita yang cantik dan berani, bertugas sebagai bagian dari satuan patroli laut. Hari itu, ia ikut dalam misi pengamanan di kapal patroli yang sedang mengawasi jalur perairan terpencil. Kapal mereka singgah di sebuah pulau kecil untuk mengisi persediaan air bersih. Pulau itu tampak sepi, hanya dikelilingi hutan lebat dan pantai berpasir putih. Laras, yang merasa penasaran, memutuskan turun untuk melihat sekeliling sambil mengawasi kru yang mengambil air. Namun, tanpa ia sadari, nasib buruk menantinya. Saat Laras tengah berjalan lebih jauh ke dalam hutan kecil di tepi pantai, sesuatu terjadi. Kapal pergi tanpa dirinya. Mata Laras membelalak saat melihat kapal mulai menjauh dari pantai. "Tunggu, hei, aku masih di sini." Laras berlari sekencang mungkin, berteriak sekuat tenaga, namun sia-sia. Kapal itu terus bergerak menjauh, semakin kecil di kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Ia merogoh saku, mencari alat komunikasi, namun sial, HT-nya mati, dan ponselnya tak memiliki sinyal. Ia kini benar-benar sendirian di pulau yang asing ini. Langit mulai berubah jingga, menandakan malam akan segera datang. Laras mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Ia harus mencari tempat berteduh untuk malam ini, setidaknya sampai kapal itu kembali untuk menjemputnya, jika mereka menyadari kehilangannya. Namun, belum sempat ia melangkah lebih jauh, sebuah suara asing membuatnya merinding. Krek! Ranting patah. Langkah kaki samar terdengar di antara pepohonan. Laras menoleh cepat. Dengan sigap, ia mencabut pisau lipat dari pinggangnya. "Siapa di sana?" Serunya tegas. Dari balik bayangan pepohonan, muncullah sesosok pria tua. Matanya tajam penuh rahasia. Laras menegang. "Kau, siapa?" tanyanya curiga. Pria tua itu diam sejenak lalu menjawab dengan suara serak dan misterius. Aku adalah orang yang sudah lama dianggap mati." Laras tetap berdiri siaga, matanya tak lepas dari pria tua di depannya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sorot matanya masih tajam. Ia tampak seperti seseorang yang sudah lama hidup di pulau ini. Pria itu melangkah perlahan ke arah batu besar di tepi pantai, lalu duduk dengan tenang. "Kau tidak perlu takut," katanya dengan suara berat. "Aku bukan ancaman bagimu." Laras tetap waspada, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia menurunkan pisau lipatnya, namun tetap menjaga jarak. "Siapa kau?" tanyanya dengan nada tegas. Pria itu menatap laut sejenak, seolah mengenang sesuatu yang jauh di masa lalu. "Namaku Kapten Adnan," katanya akhirnya. "Aku dulu seorang tentara, bertugas di perairan sekitar sini lebih dari 30 tahun yang lalu." Laras mengernyit. Nama itu terdengar familiar. "Kapten Adnan? Tapi, kau sudah lama dinyatakan hilang." Pria tua itu tersenyum tipis, tetapi ada kepedihan di matanya. "Yah, mereka semua mengira aku mati. Sebenarnya, aku selamat dari serangan di laut waktu itu. Tapi aku terdampar di sini, sendirian. Tidak ada yang mencariku, dan tidak ada cara untuk pergi." Laras mendengarkan dengan saksama. Hidup sendirian di pulau ini selama puluhan tahun. Ia sulit membayangkannya. "Bagaimana bisa kau bertahan selama ini?" tanyanya. "Aku belajar dari alam," jawab Adnan. "Pulau ini menyediakan banyak hal. Ikan, buah-buahan, air dari dalam hutan. Aku bertahan, karena aku tidak punya pilihan lain." Laras menghela napas. Ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun situasinya tetap mengkhawatirkan. "Sekarang giliranmu," kata Adnan, menatapnya lekat-lekat. "Siapa kau dan bagaimana bisa sampai di sini?" Laras duduk di atas pasir, lalu menjawab dengan suara pelan. "Aku Brigadir Laras, polisi yang bertugas di kapal patroli. Kapal kami singgah sebentar di pulau ini untuk mengambil air, dan aku tertinggal. Mereka pergi tanpa menyadari aku masih di sini." Adnan mengangguk paham. "Kalau begitu, cepat atau lambat mereka akan kembali menjemputmu." Laras mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tidak begitu yakin. Malam mulai menjelang. Angin laut bertiup semakin dingin. Laras merapatkan jaketnya, dan melirik Adnan yang tampak santai menghadapi gelapnya malam. "Di dalam hutan ada tempat berteduh," kata Adnan akhirnya. "Jika kau mau, aku bisa mengantarmu ke sana." Laras menatap pria tua itu dalam-dalam, mencoba mencari tanda-tanda bahaya. Namun, hanya ketenangan yang terlihat di wajahnya. "Baiklah," jawab Laras akhirnya. Keduanya pun berjalan perlahan memasuki hutan, tanpa menyadari bahwa malam itu adalah awal dari kisah panjang yang tak terduga. Laras mengikuti langkah Adnan yang berjalan santai di antara pepohonan. Malam semakin larut, tetapi pria tua itu bergerak dengan percaya diri,
seolah sudah menghafal setiap sudut pulau ini. Tak lama, mereka tiba di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari anyaman bambu dan ranting. Meskipun sederhana, gubuk itu terlihat kokoh dan cukup nyaman untuk berteduh. "Inilah rumahku," kata Adnan sambil menepuk dinding bambu. "Mungkin tidak seperti yang biasa kau tinggali, tapi setidaknya bisa melindungi dari hujan dan angin." Laras mengamati sekeliling. Di dalam gubuk itu terdapat beberapa peralatan sederhana yang tampak dibuat sendiri oleh Adnan. Sebuah tempat tidur dari daun kering, wadah air dari batok kelapa, dan alat-alat berburu dari kayu dan batu. "Aku tidak punya pilihan selain beradaptasi," lanjut Adnan. "Jika ingin bertahan hidup di sini, kau juga harus belajar." Laras mengangguk pelan. Ia tahu, jika kapal patroli tidak segera datang menjemputnya, ia harus bisa bertahan di pulau ini. Keesokan paginya, Adnan mulai mengajarkan Laras cara bertahan hidup. "Pertama, kita harus tahu sumber makanan," katanya. Ia menunjukkan berbagai jenis tumbuhan yang aman dimakan, serta cara menangkap ikan dengan alat sederhana yang dibuat dari kayu dan tali serat pohon. Laras mencoba mengikuti instruksinya meskipun awalnya tidak mudah. Namun, hari demi hari, ia mulai terbiasa. Ia belajar menyalakan api tanpa korek, membuat perangkap ikan, dan mengenali jejak hewan di sekitar hutan. Waktu terus berjalan, dan tanpa disadari, Laras mulai terbiasa dengan kehidupan di pulau itu. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar di benaknya. Apakah kapal patroli benar-benar akan kembali menjemputnya? Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Laras yang awalnya merasa putus asa kini mulai terbiasa dengan kehidupan di pulau itu. Setiap hari, ia dan Adnan bekerja sama untuk bertahan hidup, mencari makan, memperbaiki gubuk, dan menjaga satu sama lain. Kehidupan di pulau terpencil itu telah membuat mereka lebih dekat. Lebih dari sekadar dua orang yang terjebak di tempat yang sama. Di malam hari, mereka sering berbicara panjang lebar di depan api unggun. Laras menceritakan kehidupannya sebelum terdampar, tentang pekerjaannya sebagai polisi, keluarganya, dan impian-impian yang dulu ia miliki. Adnan, di sisi lain, berbagi kisah tentang masa lalunya sebagai tentara, tentang kehilangan dan kesepian yang ia rasakan selama puluhan tahun di pulau ini. Seiring waktu, keakraban itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka hanya manusia biasa. Dalam kesunyian pulau yang sepi, dalam kebersamaan yang begitu erat, kebutuhan batin sebagai manusia mulai muncul. Awalnya, mereka berusaha mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin hari semakin sulit untuk menolak kenyataan bahwa mereka saling membutuhkan, bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai pria dan wanita. Hingga akhirnya, tanpa mereka sadari, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan. Beberapa bulan kemudian, Laras mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. Ia sering merasa mual di pagi hari, dan terkadang merasa pusing tanpa alasan yang jelas. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan atau kurang makan. Namun, saat hari-hari berlalu, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kemungkinan muncul di benaknya, sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah mungkin ia sedang mengandung? Laras menggenggam perutnya dengan perasaan campur aduk, tak percaya, takut, dan bingung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana jika ia benar-benar hamil di pulau terpencil ini? Waktu terus berlalu, dan kini Laras tak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Perutnya semakin membesar, tanda bahwa kehidupan baru sedang tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali ia merasakan gerakan halus di dalam perutnya, hatinya dipenuhi rasa haru. Ia bahagia, sangat bahagia. Kehidupan di pulau ini mungkin tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi ia tak menyesali kehamilannya. Namun, di balik kebahagiaannya, ada kegelisahan yang tak bisa ia hindari. Bagaimana ia bisa melahirkan di pulau terpencil ini? Tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, tidak ada peralatan medis. Jika terjadi sesuatu pada dirinya atau bayinya, apa yang bisa ia lakukan? Adnan, yang kini semakin perhatian dan melindunginya, selalu berusaha menenangkannya. "Kita akan baik-baik saja, Laras," kata pria tua itu dengan suara meyakinkan. "Aku akan melakukan apapun untuk menjaga kalian berdua." Laras mengangguk, tetapi hatinya tetap dipenuhi kekhawatiran. Malam itu, Laras duduk di depan api unggun, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia mengusap perutnya dengan lembut, berbicara pelan kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. "Nak, ibu janji akan melakukan segalanya untuk melindungimu," bisiknya dengan suara bergetar. "Tapi, apakah kita bisa bertahan di sini?" Air matanya mengalir perlahan. Ia bukan menangis karena menyesal, tetapi karena takut. Takut akan hari esok. Takut akan sesuatu yang belum ia ketahui. Hari-hari di pulau itu terus berlalu, dan semakin lama,
Laras dan Adnan semakin menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi saling melepaskan. "Aku sangat menyayangimu, Laras," kata Adnan suatu malam saat mereka duduk di depan api unggun. Laras tersenyum, menggenggam tangannya. "Aku juga. Sejak pertama kali bertemu, aku selalu merasa nyaman bersamamu." Mereka tahu, meskipun terpisah oleh usia dan latar belakang yang berbeda, hati mereka telah menyatu. Namun, di tengah kehidupan yang semakin mereka terima di pulau itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu hari, suara gemuruh mesin kapal terdengar di kejauhan. Laras yang sedang duduk di tepi pantai langsung berdiri dengan mata terbelalak. "Adnan, lihat itu!" serunya sambil menunjuk ke laut. Adnan berlari mendekat, dan mereka berdua melihat sebuah kapal patroli mendekat. Tim penyelamat akhirnya menemukan mereka. Setelah sekian lama, Laras akhirnya bisa kembali ke peradaban. Namun kini ia tidak kembali sendirian. Ada Adnan di sisinya, dan di dalam perutnya ada anak mereka. Setelah kembali ke kota, kehidupan mereka pun berubah. Laras tetap menjalani tugasnya sebagai polisi, sementara Adnan tidak kembali menjadi tentara. Ia memilih kehidupan yang lebih tenang, bekerja sebagai perawat kebun taman di daerah tempat mereka tinggal. Beberapa bulan kemudian, Laras melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan pertama anak mereka memenuhi ruang bersalin, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Saat menggendong bayinya untuk pertama kali, Adnan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dia luar biasa. Terima kasih, Laras," bisiknya. Mereka menamai anak itu Nurjaya, yang berarti cahaya kejayaan. Meski perjalanan mereka dimulai di pulau terpencil, kini mereka menjalani kehidupan baru sebagai sebuah keluarga. Bukan lagi sebagai dua orang yang terdampar, tetapi sebagai suami istri yang saling mencintai, membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita fiksi, tetapi juga mengandung makna tentang keteguhan, penerimaan, dan cinta tanpa batas. Laras dan Adnan menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan, manusia bisa bertahan dan menemukan kebahagiaan. Hidup mungkin membawa kita ke jalan yang tak terduga. Tetapi selama kita memiliki hati yang terbuka dan saling mendukung, kita bisa menemukan kebahagiaan di mana saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya.